Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi di channel Emerald Day atau Marudai podcastnya orang Banua, dan kita lagi di arah kota nih teman-teman. Hari ini kita kedatangan putra dan putri kebanggaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya ya, yang mana mereka dari Duta Wisata atau dari Pengadahan Nanggala Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang hari ini bincang-bincang seru kita akan membahas tentang Duta Wisata dan tentunya berkaitan dengan potensi daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan hari ini kita kedatangan dua putra putri yang cantik atau yang disebut kalau kata orang Jakarta itu nanang abang none kalau kata dari daerah Tanjung yang utuh. Dan kalau di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa putra putri dan nanang galuh. Dan kita hari ini ada yang ganteng, ada yang cantik. Sebenarnya udah kenal, tapi dikarenakan harus kenalan ulang ya, karena pemirsa di rumah tentunya belum kenal sama mereka berdua. Ya langsung saja nih, yang di samping saya ada Nanang Junaidi dan Galuh Tina. Oke, jadi ladies first aja ya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Salsabila. Biasa dipanggil Tina atau biasanya kalau di Pewadahan itu dipanggilnya Galuh Tina ya. Silakan Nang. Oke, ya, baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Ratna. Jadi di sini ulun izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Junaidi, biasa dipanggil Junai, tapi kalau di Pewadahan biasa dipanggil Nanang Juna. Ya tapi terserah aja lah Kak, mau panggil apapun yang konsep Juna ya. Iya. Juna berarti koki dong. Iya. Ya untuk panggilan itu terserah aja lah Kak, yang penting kita tetap bisa saling menjaga silaturahmi, saling mengenal kan. Iya. Dan langsung saja nih sedikit berbagi dulu prestasi nih dari kedua putra dan putri kebanggaan dari Kabupaten Hulu Utara atau Duta Wisata dari Kabupaten Hulu Utara. Silakan. Dari siapa nih Kak? Dari Nanangnya Juna dulu atau Chef Juna kita sebut. Oke, ini ya sedikit lah ya prestasi saya yang mungkin lebih banyak lagi orang-orang di Hulu Sungai Utara ini ataupun di Ambon ini yang lebih berprestasi dari saya. Jadi ingin menekankan saja bahwa ya cuma kebetulan sih menurut saya sebenarnya ya dari kebetulan tapi dengan tetap berusaha gitu sih Kak. Nah jadi prestasi saya kalau untuk di 2018 itu saya menjadi duta kampus Kak, putra putri UIN Antasari Banjarmasin 2018. Kemudian 2019 saya diberi kepercayaan sebagai wakil 1 Nanang Hulu Sungai Utara, dan kemudian di provinsi pun diberi kepercayaan lagi untuk mendapatkan gelar sebagai Nanang Persahabatan Kalimantan Selatan 2019, dan yang terakhir yaitu Duta Pemuda Indonesia 2020. Wow, keren prestasinya. Wow, sangat berprestasi. Iya. Chef Juna ternyata bisa jadi duta wisata juga. Chef jadi bukan lagi Bukan Nanang lagi nih. Dan ini kebanggaan sendiri ya dari Kabupaten Hulu Utara, ternyata juga kebanggaan dari UIN dan Banjarmasin. Iya. Ya, terima kasih. Selanjutnya dan cantik dan bunga ini ya. Kalau dari Ulun, kalau dari saya, kalau tahun 2018 itu alhamdulillah dikasih kepercayaan juga kan buat mewakilin kabupaten di tingkat provinsi untuk paskibraka Kak. Iya, jadi alhamdulillahnya kemarin lulus di tingkat provinsi. Jadi sekarang itu udah jadi Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018. Nah kalau untuk 2019-nya itu alhamdulillah banget juga bersyukur banget bisa terpilih jadi Galuh Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 dan bisa mewakili di tingkat provinsi juga, tapi belum beruntung kayak Chef Juna. Nggak beruntung banget. Iya, seperti itu. Nah itu tadi perkenalan dan sedikit prestasi kenapa mereka menjadi putra dan putri kebanggaan dari kedua Kabupaten Hulu Utara ya. Dan selanjutnya mereka itu duta wisata. Itu sih mungkin sedikit berbagi soal duta wisata atau tugas-tugas ya, mungkin teman-teman di luar sana belum pada tahu apa sih duta wisata, apa sih tugas-tugasnya, kenapa, bagaimana sih menjadi duta wisata. Oke.
mau Tina atau belum nih Kak? Terserah lah, dua-duanya bisa, nanti gantian dulu. Oke deh, dari saya dulu ya. Nah, jadi sedikit penjelasan apa itu duta wisata ya Kak, atau Nananggaluh. Menurut saya sepengetahuan saya, pengalaman saya, jadi duta wisata itu adalah pionir ataupun figur yang menggerakkan ataupun figur untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di daerah tertentu atau daerah tersebut Kak. Nah, kalau misalnya daerahnya Hulu Sungai Utara, otomatis kan akan mempromosikan, akan mengenalkan bukan hanya untuk ranah lokal tapi juga untuk internasional gitu Kak. Jadi kalau ditanya apa sih kerjaannya sih, jadi kalau secara spesifiknya itu ya mempromosikan tapi sebagai pioner, di mana di situ pun kita bisa bekerja sama dengan seluruh pemuda, seluruh kalangan yang ada di Hulu Sungai Utara untuk misalnya menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan masukan-masukan bagaimana kita sama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan objek wisata yang ada di daerah kita. Jadi tugasnya itu sebagai pioner ataupun figur tadi kan. Kalau dari Ron itu sih kan. Kalau menurut saya untuk duta wisata sendiri kan sebenarnya gimana ya, beda-beda untuk panggilannya. Kalau di Kalimantan Selatan kan Nanang dan Galuh. Kalau di Jakarta Abang None ya kayak gitu. Ya pastinya sih kalau dari duta wisata sendiri itu ada orang-orang terpilih. Iya. Itu sama juga kayak kepercayaan. Nah kayak gitu sih Kak. Ya dimana dikasih kepercayaan buat gimana sih mempromosikan kayak gitu. Nah, sedikit perkenalan nih kepada teman-teman podcast kita pada hari ini. Potensi di daerah kita untuk wisata-wisata yang kalian promosikan itu seperti apa? Mungkin tempat-tempatnya atau daerah-daerah yang mungkin menjadi potensi yang dikembangkan atau dipromosikan oleh duta wisata. Oke, ini yang masih hangat ya. Kemarin itu kan ada nih Kampung Tangguh di Desa Banyuhirang. Oh, ada? Ada di situ Desa Kampung Tangguh di Banyuhirang, yang mana itu objek wisatanya itu dinamakan Rumah Singgah Terapung. Dan kemarin kami ikut berpartisipasi pada saat peresmian objek wisata itu ya kan. Nah, jadi mengenai potensi nih Kak, kan kalau kita lihat di situ itu kan kita bisa mengoptimalkan wisata edukasi. Nah, jadi di situ itu kan ada nih berdekatan tempatnya dengan pengrajin kerajinan tangan seperti eceng gondok, rotan ataupun lain sebagainya seperti itu Kak. Nah, jadi kalau kita ingin mengoptimalkan potensi daerah, jadi kan selain ada objek wisata itu bisa dikatakan objek wisata buatan Kak. Dan kita juga bisa mengadakan wisata edukasi yang itu tadi bisa kita berikan kita bisa mengedukasi ataupun mensosialisasikan bagaimana cara memanfaatkan kayak seperti eceng gondok, rotan. Kita bisa bekerja sama dengan pengrajin di sana setempat, yang mana tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi bernilai ekonomi lah bagi kita, dan khususnya para pemuda sangat-sangat dianjurkan ya untuk tetap menjaga apa-apa yang ada di daerah kita itu sih Kak. Dan kemudian ada tambahan yang kemarin sedang masih on proses ini Kak. Lagi masih dibincangin ya. Iya, masih dibahas. Apa itu Tin? Kayak kan kita punya ini nih di Sergiti kan sungainya lumayan gede tuh. Jadi kalau dari Pewadahan itu ada nih ngomong-ngomong kayak apa sih kiranya yang bisa bikin pemuda-pemudi atau masyarakat tuh kayak tertarik buat ke sana gitu. Jadi rencananya itu kita kayak mau bikin kelotok gitu ya. Hampir kayak di Siring di Banjarmasin kan Kak, ada tuh. Jadi kan kita secara tidak langsung di situ pun ada nilai-nilai yang ingin kami sampaikan Kak. Dalam artian tujuannya kan yang pertama kita tahu bahwa kalau di Siring Ipik itu kan kita tahu nih pemuda-pemudi banyak di sana. Tapi yang jadi pusat perhatian kami ini kan mengenai sungainya, karena kita ini daerah-daerah rawa nih. Nah, kemudian kenapa jadi kita ingin masih memproses ini, ingin mengadakan seperti kelotok yang kayak jalan-jalan di sungai, susur sungai, susur sungai dalam artian sehingga para pemuda-pemuda di Hulu Sungai Utara itu lebih peduli terhadap sungai, artinya kan menjaga, kan
kita tahu bahwa sungai adalah salah satu sumber kehidupan juga di daerah kita yang aset lah ya. Iya, aset lah. Kebersihannya ya. Iya. Iya. Terus untuk ini sendiri mungkin kalian kan dari wisata mungkin ada apa sih tadi ada nyebut pewadahan gitu. Itu apa sih gitu. Mungkin kan pada bingung nih apa sih pewadahan gitu ya. Oke. Kemudian kalian bergerak berani mengadakan ide-ide kreatif seperti itu tuh dari apa gitu? Oke. Jadi buat yang belum tahu pewadahan itu apa, jadi pewadahan itu adalah organisasi yang dinaungi oleh Disporapar, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sungai Utara. Nah, yang anggotanya itu adalah Nanang dan Galuh yang terpilih dari tahun ke tahun gitu ya kan Kak? Betul. Jadi orang-orang yang isinya yang ada di pewadahan itu ya Nanang Galuh yang terpilih. Kayak kita kan melalui tahap-tahap seleksi itu masuk ke tahap grand final, itu finalisnya itu disebutkan Nanang Galuh. Nah, jadi itu anggota-anggotanya gitu. Jadi kita Nanang dan Galuh itu adalah bagian dari organisasi atau pewadahan Nanang Galuh Kabupaten jadi Nusantara. organisasinya namanya pewadahan ya. Iya, Kak. Ini Kak, terkait sama yang kata Kakak tadi kan, kenapa sih berani mengeluarkan ide-ide kreatif itu? Ya memang menurut kami memang harus, Kak. Apalagi kan pemuda itu ya memang harus visioner lah, bahasanya itu kan harus berpikir. Harus jadi figur yang bisa mempromosikan sama betul. Yang mana di sini kami tekankan lagi, Kak, bahwa Nanang Galuh itu sebagai pioner, artinya kan kita tetap menerima masukan, aspirasi dari kawan-kawan pemuda-pemuda yang lainnya. Jadi kita sama-sama berkolaborasi dengan tujuan untuk mengenalkan apa yang ada di daerah kita yang tercinta ini. Memajukan potensi wisata lah ya. Betul sekali. Gitu. Dan itu pasti menguntungkan ya. Iya. Masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena bidang industrinya kita kembangkan lewat wisata-wisata Betul. bisa jadi oleh-oleh pangan, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang dari daerah-daerah lainnya. Terus sih untuk apa sih, gimana sih caranya terpilih menjadi duta wisata? Mungkin Tips and trick gitu. Yang pernah silakan jadi duta persahabatan. Iya. Kalau tips dan triksnya itu ya pertama, kalau dari saya sih cintailah dulu daerah kita. Karena tanpa ada rasa cinta, kita tidak mungkin ada rasa memiliki kan. Ketika kita bicara cinta, ya gitu kan, ketika kita ada rasa memiliki, dalam artian kita ada lagi rasa untuk menjaga. Nah, jadi yang pertama itu cintailah dulu daerah kita, bukan malah membanding-bandingkan dengan daerah lain dengan konotasinya itu yang negatif. Maksudnya itu kita boleh membandingkan dengan daerah lain, tapi kita sebagai referensi lah untuk bagaimana kita memajukan daerah kita. Nah, terkait tips and tricksnya itu tadi, kalau saya sih selain kita cintai dulu, kemudian itu kita belajar perbanyak membaca, kemudian Kak, dan ya terus mengikuti perkembangan zaman lah. Jangan terpaku pada aku dengan idealisme aku pengennya seperti ini, jangan lah. Tapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Ya, tips and tricksnya tadi ya belajar sih, Kak. Tips and trick ya pasti belajar sih Kak ya, karena nggak mungkin banget bisa langsung aku mau jadi Galuh nih, usahanya nggak ada. Nah, gitu. ya males Kak atau apa ya? Males nih, ya nggak bisa lah. Apalagi kan insecure kan, kadang-kadang orang yang begitu kan. Insecure ya. Iya, tapi ya memang harus berani, ya. harus berani keluar dari zona nyaman. Iya, keluar. Dan juga percaya dengan terhadap apa yang ada di diri kita. Sendiri. Kalau kami sih Kak berpendapatnya seperti ini Kak. Bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita? Nah, gitu. Berarti percaya diri dulu, pede dulu, berani dulu. Harus. Terus juga mengembangkan ide kreatif dengan cara membaca dan belajar. Iya, belajar. Nah, untuk duta wisata sendiri kalian 2019? Iya. Untuk jabatan? Iya, ini status atau status apa jabatan ya? Jabatan kali ya. Jadi yang uniknya ini tahun ini memang ada sedikit perbedaannya, karena kita tahu Kak bahwa kita kan ada di masa-masa sulit lah ya, pandemi ini kan, COVID-19 ini. Jadi
tahun itu ada tahun yang unik ya, kita tahun istimewa lah, Iya, kita sebutnya istimewa istimewa karena pada tahun ini dari 2019 kan di 2020 untuk Tidak pemilihan bisa. ini tidak ditiadakan ya. Ditiadakan. Ditiadakan. Covid. Jadi Iya. iya, jadi karena ada kendala tadi, karena Covid tadi ada, jadi jabatan itu kami dipercaya jadi 2 tahun 2 sih Kak. tahun. Oh, alhamdulillah panjang ya. Iya, seharusnya kan 1 tahun ya. Oh, jadi kepada teman-teman yang pengen gabung kepada Anak Galuh, jabatan Anak Galuh itu ada yang 1 tahun, 1 tapi tahun. ya ini perpanjangan bonus. Iya. Oh, gitu. Alhamdulillah. 1 tahun kegiatan pewadahan gitu. Untuk kegiatan. Ceritakanlah sedikit-sedikit Oke. tentang pewadahan, terus juga kegiatan-kegiatan di dalam organisasi tersebut lah, biar para pemuda-pemudi Banua tuh tertarik gitu Oke. buat bergabung di Oh, pewadahan. iya. Nah, iya. Jadi untuk kegiatan ya, untuk kegiatannya ini yang pertama tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita ikut berpartisipasi dalam mempromosikan, kemudian ada berpartisipasi juga dalam pembukaan objek wisata, dan kalau dari sisi sosialnya juga kita ada. juga sering mengadakan seperti Penggalangan dana. penggalangan dana, kemudian silaturahmi lah Iya. dengan panti-panti asuhan seperti itu Kak. Dan yang menurut saya yang penting, ini salah satu yang paling penting, di mana apa sih yang kita lakukan itu kembali sih kepada kesadaran diri kita, yang mana kita di sini mengenalkan objek wisata yang ada di daerah kita, dan bagaimana sih caranya. Kan kita tahu sekarang itu kita sudah memasuki zaman yang bisa dikatakan apa-apa sosial media ya. Nah, jadi untuk mengenalkan itu ya, Pastinya ya lewat sosial media ya. nah betul Kak. Jadi bisa lewat Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Iya. dan lain sebagainya. Sosial media lah. Sekarang soalnya lagi in banget nih. Karena Iya. orang lagi di rumah aja kan, nggak ada aktivitas. Nah, itu tantangan sih kemarin itu Kak. Iya. Jadi kan tantangan nih kemarin itu bagi pada saat pandemi, dan kita harus nih tetap mempromosikannya. Nah, kegiatan Iya. iya, itu sih yang jadi tantangan, yang dia kami bikin asik aja lah. Iya. Tantangan itu bukan untuk ditakuti, tapi ya dihadapi lah ya. dihadapi. Jadi Gimana menghadapinya pada saat kemarin? ya pada saat kemarin itu lebih ke arah ya memang mengoptimalkan di sosial media sih Kak. Di sosial media kami optimalkan Kayak, dari oh ini nih ada wisata baru nih di sini, kita langsung gercep semuanya Nanang dan Galuh promosi di IG Betul, masing-masing, betul. kayak gitu di WA, kayak gitu sih Kak. Lebih ke sosial media kan kalau zaman sekarang ya. iya. Enak banget ya Kak. Ya benar. Jadi sebenarnya ini kan kopi dari mana sih ini? Kalau itu dari Arah kota ya, namanya. arah kota. Oke. Heeh. Kalau yang kopi atau non kopi? Ini kopi sih. Ini bukan Kalau kopi. non kopi nih, Ah. ini kopi sendiri. Oh, jadi di arah kota ini berarti ada. Berbagai macam varian ya, Oke. ada yang kopi, ada yang non kopi. Oke, enak banget nih. Cuman dia itu kopinya nggak yang bikin sakit lambung gitu Oke, loh. betul, Kopinya betul. kayak masih aman lah minum. Bagi yang Punya asam lambung, Oke. bisa tuh nyobain kopi ini. kemudian di arah kota ini tempatnya enak banget ya. Dan juga varian non kopinya juga enak banget. Ini ada kopi and cream, ada coklat yang penggemar coklat, bisa di request hot atau cool. Enak banget nih. Kalian harus coba ya. Berdua untuk varian yang kopi ya. Kayaknya Iya. enak banget. Coba-cobain. Jangan lupa coba. Dan di mana sih tempatnya ini? Kita lagi ada di Pangkat Banua 5 dan tentunya di arah kota. Oke. Tapi itu recommended banget karena tempatnya adem, juga pas banget nih buat kalian muda-mudi yang dimabukkan saya Waduh. nongkrong sama teman-temannya. Langsung aja datang aja ke sini ke arah kota, karena selain minumannya dan makanannya juga tentunya enak-enak. Betul. Dan ini sudah hampir habis nih kamarnya. Iya, karena tidak terasa. Saking nikmatnya ya. Jadi untuk kawan-kawan kalian harus coba ke arah kota. Enak banget. Selanjutnya kita akan bahas lagi nih mengenai pewadahan, duta wisata dan potensi daerah. Dan sebelumnya kita mungkin nih pemirsa di sana atau pemuda-pemuda atau adik-adik yang ada di rumah penasaran apa sih, gimana sih cara menjadi duta wisata, kemudian kriteria apa saja
yang mungkin ditargetkan ya dari pihak Kewadahan atau Disporapar atau pemerintah daerah untuk menjadi seorang duta wisata itu seperti apa? Ceritakan sedikit mungkin kriteria-kriterianya. Oke, baik, silahkan. Kalau untuk kriteria itu yang pertama itu pastinya warga negara Indonesia ya. Terus atau yang berdomisili di Kabupaten Sungai Utara Iya, gitu. betul. Kalau di daerah lain kan otomatis jadi duta wisata di daerah lain. Iya. Jadi ditekankan lagi harus domisilinya itu di Hulu Sungai Utara. Terus untuk usianya dari 16 tahun sampai 24 tahun. Ya, Artinya belum dapat. belum. Masih muda saya. Masih muda saya. Terus selanjutnya untuk pendidikan itu minimal SLTA atau sederajat. Kan menyesuaikan dengan umur juga. Terus belum menikah, tentunya bebas narkoba dan sehat jasmani dan rohaninya. Kenapa di situ kita tekankan ya kan seperti bebas narkoba karena kan kita di sini figur. Jadi dalam artian tahun kita ini ada sorotan nih. Jadi yang disorot oleh masyarakat. Artinya kan kita akan jadi panutan nih Kak. Kalau kita sendiri jadi panutan sebagai contoh yang buruk, bagaimana kita bisa membawa perubahan yang baik untuk diri kita seperti itu Kak. Oke. Terus Dia benar lanjut. menyiapkan diri ya. Iya, iya, memang. Figur, jadi harus menjaga nama baik. Iya, Iya. Kak. Karena kalau mungkin tidak mungkin ya. Iya, ya harus Iya, saya pengalaman juga nih jadi galuh. Waktu itu bikin status galau, ada yang komen dari Nanang dari daerah lain. Kenapa katanya galau-galau? Oh berarti benar-benar harus Dijaga banget ya. kayaknya yang bikin status galau saya diundang. Iya. Kalau saya Lebih kayak quotes ya. Kalau Ya nanam karena suka berkata-kata sih kan, suka menulis dan kebetulan saya penulis. Kalau kawan-kawan yang mau membeli buku saya nanti hubungi saya. Judulnya itu Ampas Morbiditas. Oke. Ya, nanti aja deh kita bahas. Kita fokus ke nanang aja ya. Terus untuk tinggi itu untuk prianya minimal 165 cm. Terus untuk wanitanya 155 cm. Betul. Jadi kan memang diusahakan sih Kak untuk sebaik-baik mungkin lah. Jadi dalam artian memang contoh yang apa ya sebetulnya contoh yang ya istilah contoh yang sempurna lah untuk pemuda gitu. Jadi dalam artian bukannya mengunderestimate yang misalnya nih kalau ukuran yang rendah gimana Kak, kan ada banyak usaha kita bisa olahraga dan lain sebagainya. Saya harus diiringan juga ya. Iya. Terus selanjutnya yaitu berkepribadian dan berpenampilan menarik. Nah, ini mungkin yang Berat tidak nih. menarik nih agak Ah. pede nih. jadi kan kalau kami akan menyikapi tentang itu bagaimana berkepribadian dan penampilan menarik itu berpenampilan menarik bagi kami bukan harus good looking ya ataupun harus cantik ataupun tampan dalam Gak ada tuh. nah Aduh, ya aduh, aduh. jadi di sini itu maksudnya kan ada kepribadian dan berpenampilan menarik ya kan. Iya. Jadi Paling dia harus rapi lah. ya rapi dalam arti itu enak dipandang lah Kak. Nggak lusuh ya, Iya. jadi enak dipandang sih. Iya. Tapi jangan terlalu mandang kan takutnya ya tidak boleh lah. Oke, lanjut itu kriterianya itu harus berwawasan luas dalam bidang politik atau pemerintahan, terus sosial, budaya, dan pastinya juga dalam bidang pariwisata ya. Jadi kan artinya kita itu mencari kriteria yang bukan hanya unggul di satu aspek kan, tapi juga aspek-aspek yang Lain. lain. Oke, lanjut. Untuk skill gimana? Oh ya, skill. Kalau skill, kalau deketin apa? Kalau Kemarin waktu kan apa mungkin ada Bakat, gitu ya. Oh, bakat. Kalau bakat ya memang kita percaya bahwa semua orang itu memiliki pasti bakat. ya. Tapi kadang ada biasanya itu sering mendapatkan masukan nih Kak, bahwa Kak bagaimana sih Kak, saya bingung tidak tahu bakat saya apa, kadang saya malu. Sebenarnya bakat itu diasah aja sih Kak, Iya. diciptakan Ada lah. nggak sih bakat baru yang tumbuh setelah jadi duta wisata? Oh banyak Kak, Ada. banyak sebenarnya. Kalau dagang sih banyak sih Kak. Awal bakatnya apa tuh? Kan Kemudian berkembang. Waduh, berkembang berubah lalu dipetik kan. Oke. Oke, kemudian kalau dari
Kalau dari dulu nih, kalau dari saya ya pertama kan saya juga orang yang bisa dikatakan semula sebelum mengikuti Nananggalu ini orang yang termasuk di bagian golongan yang bingung dalam menentukan bakat. Main musik tidak bisa Kak, untuk menarik makin jauh. Jadi ya jadi kan Kak, jadi saya coba cari, saya coba menggali Apa yang bisa. Kemudian kan karena saya tadi suka menulis, jadi saya menulis beberapa puisi ataupun sajak yang mana itu saya tampilkan kemarin itu Kak. Nah, tuh dengar Nah. saudara-saudara yang ada di Iya. rumah ya. Iya. Jangan minder ya. Nggak mesti harus nyanyi, Nggak nari, nggak mesti ya, karena kan bakat itu kan banyak banget. banyak banget. Cuman tinggal bagaimana kita menggali dan mempackage bakatnya itu. Nah kalau kemarin kan kalau di Nananggalu kemarin itu Ulun menampilkan, saya menampilkan bakat membaca puisi yang mana dari tulisan saya sendiri. Kemudian pada saat Duta Pemuda kan di sana itu ada juga nih tampil bakatnya. Nah ini perkembangan yang tadi, apa sih perkembangan bakatnya? Nah jadi setelah saya telaah nih, kayaknya bisa nih punya bakatku ini dimodifikasi. Kan kita ada teknik ATM kan, amati, tiru, kemudian modifikasi. Jadi kan kalau yang ini saya melihat dari bakat saya sendiri nih, bisa menulis. Dan bagaimana sih untuk package-nya biar lebih menarik. Kemudian saya kemarin itu Pak, pada saat tampil bakat di provinsi, jadi ini tentang Duta Pemuda ya, saya tampil bakatnya. Akhirnya kan perkembangan dari Nananggalu. Saya pertama itu menampilkan speech dalam bahasa Inggris itu Pak, dalam bahasa Inggris. Kemudian di tengah-tengahnya saya isi dengan puisi saya lagi, dengan tulisan saya lagi, menggunakan bahasa Indonesia. Otomatis ada dua bahasa kan ya. Dan yang terakhir itu unsur Mahalabyu, di mana saya ingin mengenalkan budaya kita. Nah, jadi kan saya menggunakan 3 bahasa Kak. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kemudian bahasa daerah. Dalam artian maksud saya kan dari satu bakat pun kita bisa mengembangkan artinya. Jadi jangan cuma terpaku, bakatku ada ataupun tidak ada nih ini. Tapi bingung, cobalah kita gali dan kita amati lah bakat kita itu. Kalau kemarin di Nanang, ya. Oke, jadi kalau di provinsi kemarin itu bagaimana sih cara mendapat sebagai duta prasasti? Kayak preman ya. Jadi pertama itu kan untuk mendapat persahabatan ya saya rasa kita membaur lah dengan kawan-kawan di daerah lain. Dimana kan saya percaya kemarin itu saya menganggap bahwa di setiap orang-orang yang mewakili daerahnya masing-masing otomatis adalah orang-orang hebat. Jadi saya berpikirnya kemarin itu bahwa ini bukan lagi yang harus ditekankan saya bersaing untuk mati-matian untuk mengenalkan budaya daerah saya, tapi bagaimana kita kan sudah ranah provinsi Kak, jadi kita harus sama-sama berkolaborasi lagi nih. Jadi kan kita berkolaborasi lagi dalam mengenalkan, setelah kita tetap fokus di HSU, kemudian itu juga fokusnya lagi kita tingkatkan untuk daerah di provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin itu bakatnya saya nari Kak. Nah kan ada lagi nih kawan-kawan, berkembang lagi. Iya. Jadi nari. Ya seperti itu lah Kak. Jadi artinya kalau memang kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari, kita Pasti bisa. pasti bisa sih. Itu Kalau basic sih ya nggak kayak Nanang Juna nih kayak iya. Kalau ini gimana ya kayak menari ya lebih karena kita kan di Nananggalu kan pasti ada nari ya di antara Nanang sama Galuhnya, jadi kayak lebih bisa buat iya kayak gitu. karena itu sih yang bisa dijadikan nilai jual lah ya untuk daerah kita, katanya dengan tarian kita yang mana secara tidak langsung kan kalau kita bisa mempromosikannya dan bisa dilihat oleh orang-orang luar sana,
Nah otomatis kan tertarik itu mengenalkan budaya-budaya kita. Ini loh tarian daerah kami. Karena kan tiap daerah itu Iya. punya ciri khas masing-masing, sama tariannya juga nggak mesti sama, dia kan beda-beda juga tuh. Ya lanjut. Ya untuk kriteria selanjutnya yaitu bisa public speaking. Public speaking, oke. Nah, ini kayak Iya ini, malu nih, kayak bingung nih kadang kalau berdiri di depan umum, bingung, blank nih mau nyapa ada yang tidak proper terdekat. Iya. Iya. Kadang tiba-tiba ada lah accident ya, gitu ya. Ada insiden yang tidak bisa disebutkan ya. Kewibawaan dong. Akhirnya kan di situ Kak ada mental mempengaruhi otomatis ya tentang kesiapan kita menghadapi orang banyak dan persiapan lah Kurang persiapan. mungkin. Kalau di sini kan dimintanya untuk memiliki public speaking. Memiliki public speaking kemudian pertanyaan untuk kadang kan yang muncul dari pertanyaan kawan-kawan kadang bingung, kadang blank, kadang tiba-tiba nggak Gagap. bisa mengeluarkan kata-kata, kadang gagap. Jadi sebenarnya untuk public speaking itu kalau dari saya, menurut saya itu sebenarnya dilatih sih Kak. Iya, dilatih. Dilatihkan karena kalau kita berpikir hal-hal negatif lebih dulu kayaknya itu tidak akan membuat kemajuan deh dari kita. Jadi kalau dari dulu nih tips dan triksnya tentang public speaking tadi, setiap kalimat negatif, setiap kalimat Sekarang kalau katanya loh, pasti. nah Beda lagi itu. beda lagi Kak, beda lagi Iya, Kak. iya, iya. Ah, Lanjut. iya betul ya. Jadi kan isolasi. Iya. Itu kan. Iya. Jadi terkait tentang public speaking tadi, kita kembali ke public speaking tadi, tips dan triksnya itu yang itu latihan ini sih ya, latihan diri yang dan setiap ketika kita berdiri nih, andai kata kita di depan panggung, di depan halayak, di depan Banyak banyak, orang. kemudian kita kadang kan ada nih dari bawah, dari penonton itu kan yang bilang, baik, kamu kurang baik, apa sih? Nyinyir lah ya. Nyinyir lah. Jadi setiap kalimat-kalimat negatif itu di skip aja, karena kalau Nggak usah lah dimasukin. ya nggak usah dimasukin, kita tetap fokus pada apa yang kita ingin sampaikan. Dan kemudian selain dari itu, ketika kita berdiri di depan panggung nih Kak, otomatis kan kita akan jadi sorotan nih. Nah kadang jadi kalau menghadapi nervous tadi ya sebenarnya pertama ya memang harus sering-sering dilatih lah, dan jangan takut ketika kita membuat kesalahan. Nah itu jangan takut sih, karena kan kadang kita berpikir, oh nanti kalau aku begini efeknya bagaimana, nanti kalau aku Terlalu begini dipikirkan. terlalu jauh overthinking lah bahasa itu ya. Overthinking, ya. Nah jadi Bahasa terlalu gaulnya. overthinking itu sehingga kita tidak mengalami kemajuan dan membuat kita cuma stay di zona nyaman kita aja. Iya, stuck di situ-situ aja. Jadi jangan takutlah membuat kesalahan, tapi jangan lupa belajar dari kesalahan Iya. itu. Nah itu sih kan. Kalau tips sih pastinya harus latihan kayak ngomong-ngomong. Entah di depan cermin, entah Iya. di depan kawan-kawan itu Kalau tergantung. dari saya pribadi biasanya kalau sebelum tampil itu pasti A, I. Artikulasi dia. Iya, pasti. Soalnya kan kita kalau ngomong pasti kayak kadang ada berbelit kayak gitu. Iya. Jadi malah bikin apa nih panik jadinya kayak gitu. Panik lah Ini jadi sedikit boleh cerita nih Kak tentang pengalaman nih. Kan kemarin itu pada saat technical meeting nih Kak di provinsi itu kemarin kan kami mempersiapkan perkenalan kemarin itu Kak. Jadi perkenalan itu kan beda-beda bahasa. kemudian kita kemarin itu perkenalannya ada pantun Kak. Jadi kan 4 orang, 2 nanang 2 galung ini kami kemarin Perkenalan. perkenalan mempersiapkan dengan menutup perkenalan itu menggunakan pantun Kak. Nah jadi di situ ulun yang terakhir nih, saya yang terakhir nih Kak. Teman-teman yang lain kan Udah Tina, selesai. dari Tina, Adit, kemudian Alisa. dan di situ mereka lancar, sedangkan saya lupa sama pantun sendiri Kak. Jadi pada saat itu kan jadi kan improvisasi lah. Dalam arti kalau saya memang gugup dan blank, otomatis saya akan malah sendiri Kak. Jadi ketika saya lupa pantun apa yang ingin saya sampaikan, jadi saya buat dulu suasana lebih nyaman lah, lebih santai kan. Pada saat itu tegang nggak, pada saat itu sangat-sangat tegang. Jadi ya sedikit melawak, lucu-lucu lah.
Jadi ketika penonton ataupun yang peserta lain itu sedang tertawa beserta panitia lain, itu saya mikir sambil mengingat. Nah, jadi sebenarnya setiap kesalahan kecil itu bukan harus dihindari atau ditakuti, tapi lebih ke arah secepatnya kita mengimprovisasi itu. Oke. Terus selanjutnya kriterianya itu ada 3B. Ya, Oke. 3B. Ya, bagi kalian yang belum tahu 3B itu apa, jadi itu 3B itu brand, beauty, sama behavior. Oke. Terkait tentang yang pertama, B yang pertama dulu ya. Brain. Oke. Yang pertama otomatis otak ya, artinya dalam artian isi kepala Ya. yang mana kita haruslah memiliki intelektual yang tinggi, yang maksudnya itu Harus yang rajin belajar juga. ya banyak membaca, kemudian tahulah tentang apa-apa, baik tentang apa perkembangan zaman saat ini, tentang apa permasalahan di dunia saat ini. Setidaknya kita bukan yang apatis yang tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Jadi yang kedua beauty. Nah jadi ini yang paling sering dipertanyakan ini kayak beauty ini. Jadi kan katanya aku jelek, Malu, Nah, insecure. dikira kan kalau ikut-ikut yang seperti ini kan anak-anak harus tampon, harus ini, harus itu, tinggi semua. Sebenarnya sih kalau dari beauty itu kan beauty ada dua ya, ada beauty inside dan juga beauty outside. Nah jadi di situ kita bukan hanya menilai tentang beauty Kecantikan dari luar ya, tapi dari dalam diri juga. Nah dari dalam itu terkait dengan yang terakhir, Iya. behavior. Jadi attitude lah kak. Iya. Nah, ketika kita memiliki kepribadian yang baik, Pasti kayak semuanya itu pasti kelihatan jadi kan akan auranya itu akan terpancar sendiri. Sebagaimana kan sebuah hadis pun mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, ketika kita memiliki adab yang baik, attitude yang baik, itu akan berdampak lah pada sisi-sisi yang lainnya. Balik lagi kalau misalnya punya attitude yang buruk, pasti kelihatannya kok kayak gitu sih, pasti kayak walaupun dia punya good looking, entah itu good looking ataupun yang brain atau isi kepala yang hebat lah. tetap attitude yang nomor satu ya. Terus Oke. yang terakhir pastinya buat kalian yang mau daftar itu tidak sedang menjabat di duta lain. Di daerah Hulu Sungai Iya, di Utara. daerah. Jadi memang difokuskan nggak untuk kalau Fokus misalnya satu duta aja. selama masih jabatan. Iya. Tapi kalau udah habis jabatan boleh itu lah, bebas. terserah aja lah, itu lagi Bebas. kembali ke diri masing-masing juga sih. Maunya kayak gimana? Oke. Ya, terima kasih penjelasannya tentang kriteria yang jadi Nanang dan Galuh dan Hulu Utara. Dan langsung aja kita promosi dulu nih, ceritain kata tahun ini kalau nggak. Iya, Ada. Nah, Tahun kan ini ada. dari teman-temannya langsung deh. Iya, betul. Betul, tahun ini itu diadakan pemilihan dan yang sangat disayangkan ini untuk pendaftaran sudah ditutup, Pak. Aduh, berarti yang belum bergabung bisa. Iya, Nah, bisa jadi- tahun depan. Dan bisa mempersiapkan lebih matang. Baik Kayak itu tentang bakat, pengetahuan. pengetahuan. Oke. Dan nanti kan Oh iya, Kayak grand final nanti di akun Instagram Nanang Galuh underscore high school. Iya, di betul. tanggal 13 Juni, Iya. betul. ya. Ya, Juni dong. Juni. Nah, terus ya, jangan lupa nonton ya. Terus ada nggak sih promosi buat kan apa sih yang motivasi buat biar Oke, kalau dari saya kak tentang motivasi ataupun kenapa ya biasanya menyarankan ya kayak dari apa yang saya dapat selain tadi kan saya bisa lebih mengeksplor diri saya. ini sekalian pesan dan pesan selama menjabat ya. Iya. Iya betul. Jadi ketika saya sebelum mengikuti Nanang Galuh kemarin itu saya memang tadi sempat berpikiran negatif tentang diri saya, tidak percaya diri, tapi ketika saya mencoba jadi ada ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan di bangku sekolah ataupun bangku pendidikan. Jadi beda sangat-sangat beda. Jadi kan lebih ke arah bagaimana kita bersosialnya, kemudian tentang bagaimana kita berbicara di depan umum, dan yang paling besar sih saya rasa relasi kak. Kalau dari saya yang saya rasa artinya relasi ini kita bisa memperluas kenalan, memperluas silaturahmi kita
bukan hanya dengan maksudnya ke semua kalangan lah kan. Jadi kan ketika kita banyak memiliki teman, banyak memiliki relasi lah, otomatis itu akan berdampak positif bagi kita, entah untuk sekarang ataupun di hari nanti. Karena kan kita alhamdulillah jadi perwakilan juga sekarang. Jadi saya banyak banget ketemu sama teman-teman yang luar biasa banget ya dari daerahnya. Terus bisa nambah teman-teman. Iya, itu sih Yang paling berkesan tuh syukur banget bisa kenal sama orang-orang hebat. Jadi kalau ini kawan apa sih feedback yang dapat yang didapat Banyak banget tuh. dari ketika kita mengikuti Nanang Galuh. Kalau dari saya mungkin kalau orang-orang yang mengenal saya nih Kak, sebelum saya jadi Nanang Galuh mungkin melihat perkembangan saya sampai saat ini, mungkin bagi saya itu ada sesuatu hal yang memang membanggakan lah ya. Nah, karena kan dulu saya ambil contoh, saya tidak tahu dengan kawan-kawan di daerah lain, saya tidak kenal dengan kepala dinas ini, kemudian saya tidak kenal dengan ketua DPR lah atau Mbak Bupati. Jadi kita lebih mempermudah akses kita untuk belajar juga ya untuk memperluas link kan ya sekarang itu ya itu sih yang dampak yang sangat saya rasakan. Yang berpengaruh juga. Kemudian dapat diambil untuk pekerjaan. Nah, ini kan kalau kita berbicara pekerjaan artinya berpikirnya jangka panjang ya kan, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek kan kita pertama kita bisa dikenal banyak orang, kemudian kita menjadi contoh buat orang-orang ataupun pemuda-pemuda yang lain, dan jangka panjangnya dari segi pekerjaan misalnya. Jadi kalau dari segi pekerjaan begitu banyak contoh-contoh dari Nanang Galuh dari tahun pertama diadakan di Sulawesi Utara sampai sekarang itu banyak sangat banyak yang bekerja yang ya layak lah, kalau bisa dikatakan itu sesuai lah dengan passionnya dengan passionnya di Nanang Galuh tadi. Jadi artinya kalau misalnya kita mau kayak ngikut juga jadi gampang. Gimana sih caranya kayak gini? Dari orang-orang hebat tadi kita bisa belajar dan minta ilmu dari beliau-beliau. Ambil contoh nih kawan-kawan dari beliau ini adalah Galuh KSU juga. Kita kan berasal dari Kodahan yang sama. Itu kan maksudnya kami bisa belajar mereka. Ambil contoh nih kawan-kawan seperti Karatna bisa jadi semua orang tahu aja. Disebut lah ya. Semua orang sudah tahu lah. Iya, sudah disebut. ya, intinya banyak hal-hal positif ya Iya. buat harus ya bagi kalian semua untuk baik itu misalnya nanti tidak ingin dia Nanang Galuh atau cita-cita lain masih ada. tapi kembangkan diri kalian gitu. Jangan menutup diri lah, jangan Iya, takut. harus berani keluar dari zona nyaman. Karena kalau dari saya pribadi juga Kak, kayak banyak banget sebelum masuk Nanang Galuh kayak nggak mungkin. Iya, mungkin lah, nggak mungkin. Bahkan kayak ada orang-orang yang ngomong kayak mau ya gitu kayak mah bikin ini kan, tapi kayak iya makin down, maju mundur juga nih mau ikut atau enggak. Tapi ya pikir lagi, ya buktiin aja lah. Dan alhamdulillah banget, bersyukur banget bisa jadi Galuh Kabupaten Nusantara juara 1 juga. Jadi kayak membungkam mulut-mulut orang-orang yang kayak suka ngomong-ngomong sembarangan gitu. Ya kan, cantik itu tidak harus Dari fisik, tua. Ya mungkin terakhir nih promosi IG pribadi, buku ya, tadinya Instagram pribadi. Oke. Dari Siapa yang mau duluan? Instagram pribadi kalau- ya. Pribadi dulu lah biar banyak yang Ya, buat kenal. kalian yang mau follow, silahkan follow di @tina_salsa. Tina Salsa Bella. Bella gitu. Oke, kalau dari saya bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti Instagram saya atau Instagram saya, silahkan follow di @ahmad_wahyudi_. Dan yang paling penting untuk melihat perkembangan tentang Nanang Galuh, kawan-kawan bisa follow Instagram Nanang Galuh di @nananggaluh_KSO. Oke, jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow. Nah, promosiin live Instagram sama YouTube. Oh iya, Kan
Oh iya. Oh iya. Jadi kawan-kawan jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram dari yang pertama itu dari tempat kita ini kan. Iya. Barangkali ada juga nih kawan-kawan Yang belum tahu ya, kayak santai-santai di sini. tempatnya ini Enak sangat enak banget. Nyaman dan banget buat ya, kalian nongkrong sama teman-teman, sama keluarga. sama pacar ataupun Iya. yang lain sebagainya. Jadi Tempatnya jangan juga lupa luas banget ya. ya follow arah Kota. dan kemudian terkait dengan kita Podcast ini hari ini. ya podcast hari ini Jangan lupa follow @7_Maruday. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe di YouTube-nya. Like Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Road Day. Maruday ya kan? Maruday. Maruday. Nanti ada di sini namanya ya. Ini produser kita juga. Oke, jangan iya. lupa yang terakhir follow kita Baby Phantom. Nanti ada tulisannya ya. Iya, kan ada. Nanti di bawah ya. Iya. Jangan lupa follow biar kita lebih saling kenal dan bisa sama-sama bersinergi ataupun berkolaborasi. Itulah bincang-bincang kita pada hari ini, dan juga bincang-bincang itu bukan bincang-bincang yang basa-basi ya, saya inspirasi dan juga memotivasi seluruh pemuda, pemudi dan juga putra putri Bandung. Nah, terus sebelum kita ada sebelum kita tutup Ada penyanyi iya. Dari bawah dan Galuh. Nananggaluh Hulu Sungai Utara, milenial berbudaya, milenial untuk Banua. More action, more contribution. Hulu Sungai Utara, kebanggaan Banua. HSU, Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.